Tahun 2022 lalu, Joko Widodo atau Jokowi sempat berjanji akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa setelah tidak lagi menjabat. Namun mulai Juni 2026, Presiden ke-7 RI tersebut justru bersiap kembali keliling daerah mulai dari NTT, Lampung, hingga Jawa Barat. Agenda ini langsung memicu pertanyaan publik. Sebagai warga biasa yang sudah purna tugas, apa kepentingan dan misi politik Jokowi di balik safari ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Gagasan mengenai aktivitas pasca jabatan Jokowi sebenarnya sudah pernah disampaikan jauh-jauh hari kepada publik. Pada November 2022, Jokowi sempat melakukan wawancara khusus dengan media internasional di Economist. Dalam kesempatan itu, ia secara terbuka menyatakan akan kembali ke kota asalnya di Surakarta sebagai rakyat biasa setelah masa jabatannya berakhir. Ia juga menyampaikan niatnya untuk aktif di sektor lingkungan hidup demi mewujudkan Indonesia yang lebih hijau. Selain itu, dalam kesempatan di Istana Bogor pada Maret 2022, ia menegaskan akan patuh pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Pernyataan tersebut sekaligus menepis berbagai wacana perpanjangan masa jabatan yang sempat berembus kala itu. Namun, memasuki pertengahan 2026, rencana untuk menjadi rakyat biasa di Solo tampaknya mengalami perubahan arah. Jokowi dipastikan akan melakukan safari ke sejumlah daerah di Indonesia mulai Juni 2026. Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal Kelompok Sukarelawan Pro Jokowi atau Projo, Freddy Damanik, pada Kamis 28 Mei 2026, rencana untuk keliling Indonesia ini muncul setelah Jokowi pulih dari sakit. Rencana tersebut kemudian dimatangkan dalam sebuah pertemuan bersama kelompok sukarelawan pada awal Mei 2026. Sejak pertemuan itu, pihak Projo mengeklaim undangan dari kelompok masyarakat di berbagai daerah terus berdatangan agar Jokowi bersedia mengunjungi wilayah mereka. Dari sekian banyak undangan yang masuk, wilayah pertama yang diputuskan untuk dikunjungi adalah Nusa Tenggara Timur atau NTT, lalu disusul Lampung. Menurut Freddy, dua daerah ini dipilih karena merupakan basis terbesar dari pendukung loyal Jokowi sejak pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019. Kegiatan belusukan di NTT dan Lampung ini dijadwalkan berlangsung sepanjang Juni 2026. Setelah menyelesaikan kunjungan di dua provinsi tersebut, safari ini direncanakan akan terus berlanjut ke Jawa Barat pada awal Juli 2026. Pihak relawan menegaskan mekanisme kunjungan kali ini dilakukan melalui verifikasi terhadap permintaan yang diajukan oleh kelompok masyarakat setempat. Freddy juga menjelaskan format kunjungan lapangan ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan kebiasaan belusukan Jokowi dulu. Ia menegaskan kegiatan ini murni merupakan ajang menyapa rakyat, berdialog, serta mengunjungi akar rumput demi menjaga hubungan emosional yang sudah terbangun lama. Pihak relawan juga membantah anggapan bahwa safari ini dirancang untuk mengambil panggung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ataupun untuk membangun narasi oposisi. Menurut keterangan Freddy, posisi Jokowi hingga saat ini tetap mendukung penuh jalannya pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka beserta keberlanjutan programnya. Meski demikian, terdapat aspek elektoral dan agenda partai yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian perjalanan luar kota ini. Safari ke daerah-daerah tersebut dipastikan tidak hanya terbatas pada pemenuhan undangan kelompok sukarelawan, melainkan juga melibatkan agenda dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ketua DPP PSI Bestari Barus membenarkan informasi ini dan menyatakan seluruh kader PSI di daerah sudah bersiap untuk menerima kehadiran Jokowi. Menurut Bestari, para pengurus dan kader di daerah nantinya akan menerima pengarahan serta motivasi langsung. Agenda ini sejalan dengan komitmen yang pernah dinyatakan Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PSI di Makassar pada akhir Januari 2026. Dalam Rakernas PSI tersebut, Jokowi secara terbuka mendeklarasikan dukungannya dan berjanji akan bekerja keras membantu pemenangan PSI pada pemilu 2029. Freddy sendiri tidak menampik jika nantinya safari ini akan turut mendongkrak elektabilitas PSI yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep.
Mengenai hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menduga ada dua motif politik utama di balik safari tersebut. Menurut analisisnya, motif pertama adalah sebagai cara untuk menunjukkan kepada partai-partai politik bahwa basis massa dan modal sosial yang dimiliki Jokowi di daerah masih sangat besar. Jamiluddin menambahkan, hal itu sengaja dipertontonkan agar nilai tawar politik Jokowi tetap tinggi di hadapan para petinggi partai, termasuk Presiden Prabowo. Jika nilai tawar tersebut tetap terjaga, langkah politik untuk memuluskan jalan bagi Gibran agar tetap mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 berpeluang tercapai. Sementara motif kedua dari safari ini adalah untuk mendongkrak elektabilitas PSI agar bisa lolos ke Senayan pada Pileg mendatang. Peningkatan level PSI dari Partai Gurem menjadi partai menengah dinilai penting agar partai tersebut memiliki daya tawar politik di mata partai lainnya. Di sisi lain, peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lily Romli, melihat agenda ini sebagai sebuah bentuk pertaruhan politik yang besar. Menurut analisis Lily, safari politik ini ditujukan untuk mengajak para pendukung dan loyalis memberikan suara mereka kepada PSI pada pemilu 2029. Namun Lily juga menekankan agenda ini akan menjadi ujian langsung bagi tingkat loyalitas pendukung Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Jika nantinya safari ini gagal menaikkan suara PSI, maka daya tawar politik Jokowi akan melemah secara signifikan. Bahkan berisiko membuat pengaruhnya tidak lagi didengar di kancah internasional. Lily juga menyatakan keraguannya bahwa magnet politik Jokowi akan sebesar saat masih menjabat sebagai presiden aktif. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan perilaku pemilih di Indonesia yang umumnya akan beralih mengikuti magnet kekuasaan baru yang sedang berjalan, yaitu Presiden Prabowo. Senada dengan hal itu, Jamiluddin juga menilai kegagalan dalam safari ini bisa berisiko hilangnya dinasti politik yang sudah dibangun selama ini. Oleh karena itu, rangkaian perjalanan ke berbagai daerah mulai Juni ini menjadi momentum krusial yang akan menentukan masa depan pengaruh politik keluarga Jokowi di masa depan. Rangkaian safari mulai Juni 2026 akan menjadi pembuktian sejauh mana pengaruh politik Jokowi di masyarakat setelah tidak lagi menjabat. Apakah langkah ini mampu membawa dampak nyata bagi peta politik menuju pemilu 2029 mendatang? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.